Sebagai daerah dataran tinggi dengan iklimnya yang sejuk, wilayah Kecamatan Malino dikenal sebagai sentra penghasil beragam sayuran maupun hasil bumi. Salah satu komoditi yang sudah sangat familiar dari wilayah ini adalah markisa. Sejak pertama kali ditanam dan dibudidayakan di Indonesia, layaknya tanaman jagung, buah tropis yang berasal dari daratan Amerika ini berkembang menjadi beberapa varian. Jenis markisa yang cukup dikenal di masyarakat, selain markisa berwarna kuning yang tumbuh di dataran rendah, ada juga markisa ungu yang tumbuh di dataran tinggi. Markisa dari tanah Malino ini dikenal memiliki rasa yang segar, di mana daging buahnya cenderung terasa asam. Gue bantuin aja. Oh, ya Kak. Buah markisa merupakan salah satu buah yang dikenal memiliki cukup banyak manfaat untuk kesehatan. Berdasarkan penelitian, buah markisa kaya akan kandungan vitamin C, serta beta-karotin yang merupakan senyawa yang dihasilkan oleh vitamin A. Sebelum diolah menjadi bahan makanan, markisa harus melalui beberapa tahapan terlebih dahulu. Setelah dikupas serta dikeluarkan dari kulitnya, bulir buah markisa pun disaring untuk diambil air sarinya dan dipisahkan dari bijinya yang keras. Sebagai komoditi lokal, berlimpahnya buah markisa memang seringkali dijadikan beragam olahan makanan ataupun minuman supaya juga memiliki nilai ekonomi tinggi. Salah satunya sirup sari buah markisa. Tak heran bila di wilayah ini berdiri beberapa sentra pengolahan sirup buah markisa baik skala besar maupun skala kecil. Salah satunya rumah produksi milik Ibu Fatmawati ini. Hampir setiap hari rumah produksi yang produksinya memiliki merek dagang Al-Hidayah ini memproduksi sekitar 40 kg buah markisa menjadi sirup olahannya. Namun kali ini, aku tidak hanya akan mengolah buah markisa menjadi sirup saja, melainkan akan mengolahnya menjadi salah satu cemilan atau jajanan tradisional yang dikenal akan cita rasanya yang sangat manis, yaitu cucur bayau. Secara umum, olahan berjenis cucur seringkali menggunakan bahan pembentuk adonan berupa tepung beras atau tepung terigu. Namun salah satu keunikan dari kue tradisional ini menggunakan kelapa sebagai salah satu unsur pemadat adonannya. Buah kelapa mengkal dikenal sudah memiliki kandungan santan atau minyak. Kandungan protein nabati ini memang seringkali digunakan sebagai penambah cita rasa gurih atau legitnya suatu olahan makanan. Karenanya, buah kelapa yang sudah diparut pun disangrai agar kandungan minyaknya lebih keluar. Setelah disangrai, kelapa parut pun harus ditumbuk agar lebih padat dan menyatu karena kandungan minyaknya keluar, sehingga semakin memperkuat karakter dari olahan kue tradisional ini. Bu, ini Bu, Ya. sangrai-nya udah siap. Oh iya, kasih. Sebagai olahan cucur, resep olahan ini sedikit berbeda dengan kue cucur yang biasa aku buat. Cucur bayau menggunakan komposisi kuning telur bebek yang cukup banyak, layaknya dalam pembuatan kue lapis legit. Selain itu, adonan kue cucur bayau hanya menggunakan sedikit tepung terigu dan juga kelapa parut yang disangrai sebagai pemadat adonannya. Selain penggunaan bahan yang sedikit berbeda, salah satu keunikan dari jajanan basah ini adalah proses dalam pematangan adonannya.
Bila pada olahan cucur bayau menggunakan air gula sebagai media untuk mematangkan atau mengukus adonan, kali ini menggunakan sirup markisa sebagai media pematangannya. Adonan cair kue pun dicetak dan dikukus dengan air markisa hingga mengembang dan teksturnya padat. Meski terlihat sederhana dan mudah, namun proses pematangan adonan kue ini butuh kesabaran serta ketelatenan. Karena adonan kue cucur bayau dinyatakan berhasil bila adonannya padat, penuh dan tidak hancur ketika dimasak dengan air gula dari sirup markisa. Kue cucur bayau markisa ini merupakan hasil kreasi dari Ibu Fatmawati sebagai variasi serta salah satu produk turunan dari olahannya. Kue cucur bayau markisa ini juga tidak kalah mantap bila dibandingkan dengan kue cucur bayau original. Karena cita rasa dari buah markisa seolah menambah aroma dari olahan tradisional yang memiliki cita rasa manis dan legit ini. Selain itu, siapa sangka bila aroma buah markisa yang segar dan harum juga mengurangi aroma amis dari penggunaan telur bebek pada adonannya. Jadi, tak ada salahnya mencoba resep inovasi dari kue yang hanya bisa dijumpai ketika digelar pesta adat atau acara pernikahan ini.